Maka tatkala saya baru bergabung dan jemaah ini, banyak yang menghujat, oh kamu sudah ikut ajaran sesat, ikut orang-orang zolim, oh ikut ahlul bid'ah, oh ikut orang-orang yang tak beres. Memang saya katakan, saya sudah dari dulu zolim, saya sudah dari dulu gila, saya sudah dari dulu tidak jelas, saya sudah dari dulu sesat. Tapi saya belajar yakin dan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau saya sungguh-sungguh di jalan ini, maka saya akan dibimbing oleh Allah di arah yang Allah ridhoi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Anja Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala aidan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annasu ma'adin kama adinil dhahabi wal fiddah, fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu alazim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sifat manusia ini hanya 4 saja. Selain daripada 4 sifat ini, semua sifat Allah. Kuat itu sifat Allah, hebat itu sifat Allah, kaya itu sifat Allah, alim itu sifat Allah, perkasa itu sifat Allah, sabar itu sifat Allah, penyantun itu sifat Allah. Maka Allah SWT pada dasarnya sifat manusia ini hanya 4 saja. Kalau dia beriman maka namanya mukmin, dia lemah imannya namanya fasik, dia pura-pura beriman namanya munafik, dia tidak beriman namanya kafir. Maka Allah SWT hanya 4 saja. Maka perjanjian Allah Subhanahu wa taala yang akan ditolong oleh Allah SWT hanya orang-orang mukmin. Hanya orang-orang yang beriman, yang betul imannya. Maka dalam satu ayat Allah katakan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Telah wajib bagi kami untuk menolong orang-orang yang mukmin, kata Allah. Maka akan ditolong oleh Allah SWT di kehidupan yang sementara maupun di kehidupan yang akhirat yang selama-lamanya. Yang ditolong oleh Allah hanya orang-orang yang beriman subhanallah. Maka saking pentingnya iman dari Subhanahu wa taala. Maka ini hendak kita ulang-ulang hari sudah. Maka Allah SWT dalam satu hadis Rasulullah SAW sabdakan, Rasulullah SAW umpamakan manusia. Apa kata Rasulullah? An-nasu ma'adin, manusia itu bagaikan barang tambang. Kama adini dhahabi wal fiddah, sebagaimana barang tambang emas dan perak. Wa khiyaruhum fil jahiliyah, maka mereka yang terbaik di zaman jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Mereka pula yang menjadi terbaik di zaman Islam. Idza faquhu. Ini Rasulullah SAW tamsilkan, umpamakan kita di barang tambang. Berbicara tentang barang tambang hari Allah. Siapa yang menyangka tanah Arab itu tuh gersang, tandus, panas, kering, padang pasir. Tapi ketika digali potensi di dalamnya, ternyata ditemukan banyak minyak bumi yang berharga. Siapa yang menyangka tanah Irian, tanah Papua sana, semak belukar, hutan belantara, mungkin orang memandangnya serem, takut. Tapi ketika digali potensi-potensi di dalamnya, ternyata ditemukan banyak titik-titik emas yang berharga. Hari ini siapa yang menyangka? Orang yang tadinya preman, badannya penuh tatoan, sering mau mabukan. Ketika digali potensi-potensi di dalamnya, ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang berguna untuk ini agama. Allahu Akbar. Maka hadirin Subhanahu wa taala, potensi yang dalam diri manusia inilah iman, saudara. Berbicara tentang iman, hakikat iman sejati, saudara. Tidak bisa hanya kita dengan belajar-belajar, saudara. Mungkin masalah ilmu, praktek sholat kita bisa belajar, hafal-hafalan Quran bisa dengan belajar, tentang bagaimana bacaan doa-doa kita bisa belajar. Tapi namanya iman tidak bisa hanya belajar dan mengajar, saudara. Karena Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran, saudara, surat Toha.
Allah ceritakan tentang seorang nabi besar, kalamullah, Nabi Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam. Ini belajar imannya langsung kepada Allah. Yang belajar nabi, yang mengajarnya Allah. Pelajarannya iman. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal berjalan satu perjalanan bersama keluarganya, maka Nabi Musa meninggalkan keluarganya karena melihat di balik gunung itu ada satu cahaya. Maka Nabi Musa berkata pada keluarganya, kau tunggu di sini. Siapa tahu di tempat cahaya itu aku dapat pertolongan atau dapat petunjuk. Tatkala Musa mendatangi tempat cahaya tersebut dari Allah Taala, ternyata ada seruan. Ya Musa, ini ana rabbuka. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan. Fahlana laika, maka lepaskan rompahmu. Lepaskan kau punya sendal. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, kata Allah. Sesungguhnya kau ini sedang berada di lembah suci tua. Yang mana salah satu tempat pembelajarannya itu madrasah yang luar biasa, suci daripada najis. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Maka kata Allah diteruskan oleh Allah, wa ana akhtartuka, sesungguhnya aku telah memilihmu, fastami lima yuha, maka dengar apa yang akan aku wahyukan padamu. Ulama kita katakan, Allah katakan, dengar apa yang akan aku ajarkan padamu. Maka Allah SWT ajari Nabi Musa ini kalimat iman. Apa kata Allah? Innani Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Allah, tiada yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Diajari kalimat iman, yang mengajar Allah, yang mengajar Nabi. Pelajaran tauhid, pelajaran paling tinggi dalam Islam. Maka ada saudara yang di kalimat iman diajarkan. Maka Allah uji dari saudara, Allah tes. Apakah iman yang sudah masuk dalam hati Nabi Musa? Maka Allah uji. Maka Allah tanya, wa matil kami yaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan kau itu Musa? Maka Nabi Musa menjawab, hiya aswaya, ini tongkat saya. At-tawakka'u 'alaiha, membantu aku dalam melangkah. Wa ushbiha 'ala ghanami, aku pukul daun untuk kambing-kambing aku. Wa liya fiha ma'arib ukhra, dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Padahal tadi baru diajarkan oleh Allah, innani Allah, la ilaha illa ana. Maksudnya apa? La nafiya illa ana. Tidak ada yang bisa beri manfaat kecuali aku Musa. Mengapa kau katakan tongkatmu banyak manfaat? Wa liya fiha ma'arib ukhra, banyak manfaat dan keuntungan-keuntungan lainnya. Maka gagal dari SWT iman yang ditanyakan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dalam ujian iman. Gagal padahal yang belajarnya, yang mengajar adalah Allah, yang belajar Nabi. Maka hari SWT Allah uji lagi, Allah tes daripada ujian yang kedua. Alqiha ya Musa, lemparkan tongkat tadi Musa. Yang kata kamu banyak manfaat, tongkat tadi kau lemparkan. Maka ketika dilemparkan oleh Nabi Musa itu tongkat, diubah oleh Allah menjadi ular yang besar, yang bergerak dan cepat. Hayat tasah. Ular yang bergerak dan cepat, saudara. Maka hari Subhanahu wa taala Musa pun lari ketakutan dari ular tersebut. Maka kata Allah, wahai Musa, mengapa engkau lari? Bukankah tadi baru diajarkan la ilaha illa ana? Maksudnya apa? La dhoro illa ana. Tidak ada beri mudarat kecuali aku, kata Allah. Buktikan iman yang kau pelajari tadi. Buktikan iman yang kau dengarkan, kau pelajari tadi. Maka hari Subhanahu wa taala Nabi Musa pun takut kepada ular, tapi lebih takut lagi kepada Allah. Maka Nabi Musa pegang itu ular dan diubah oleh Allah SWT menjadi tongkat kembali. Bingung Nabi Musa. Tidak masuk iman yang dipelajarinya walaupun Allah yang mengajarkannya. Maka hari Subhanahu wa taala Allah beritahu kepada Nabi Musa alaihissalam bagaimana supaya tauhidnya betul, iman yang sempurna, lepas daripada kesyirikan. Apa kata Allah? Ilhab illa fir'auna innahu tagha. Kau datangi itu Fir'aun, sungguh itu melampaui batas. Kau taskil itu Fir'aun. Kau dakwah itu Fir'aun. Maka hari SWT Nabi Musa ini tahu betul siapa itu Fir'aun. 70.000 bayi dicincangnya hidup-hidup pada SAW. Dan dia sedang mengejar daripada Nabi Musa alaihissalam. Maka dengan ketakutan kekhawatiran Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri, ya Allah ya Tuhan, lapangkanlah dadaku untukku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku untukku, wahlul 'uqdatam min lisani, cabut kekeluhan dari lidahku, yafqahu qauli, agar mereka mengerti perkataan. Maka berangkat Nabi Musa alaihissalam membentangkan iman yang dipelajarinya tadi dalam medan dakwah. Maka ketika Nabi Musa telah membentangkan iman dalam medan dakwah hari SWT, mencari Fir'aun sampai di Mesir, ternyata Fir'aun yang ketakutan. Sama seperti kita hari ini. Apabila kita mau dakwah, kita takut orang itu badannya besar, kumisnya panjang. Padahal tatkala kita bentangkan iman dalam dakwah, mereka yang ketakutan. Ini sudah jadi kaidah, sudah Tuhan ciptakan oleh Allah, sudah jadikan contoh oleh Allah SWT. Ketika itu Firaun ketakutan dan mengerahkan daripada anak buahnya saja. Penyihir-penyihir daripada Mesir dikumpulkan oleh Firaun untuk mencekal daripada dakwah Nabi Musa. Kurang lebih dari Allah ulama kita katakan 8.000 penyihir berkumpul di hadapan Nabi Musa, membawa tongkat-tongkat dan buhul-buhul dan melemparkan dan menyihir daripada buhul dan tongkat tadi menjadi ular semua.
Kata ulama kurang lebih 1.600 ular berhadapan dengan Nabi Musa AS. Tapi herannya Allah, anehnya Nabi Musa tidak lari. Kemarin 1 ekor ular mengejar Musa, Musa lari ketakutan. Kenapa? Karena kemarin Musa baru belajar, hari ini Musa sudah menjadi seorang dai. Mulai ketakutan, keraguan sudah dicabut oleh Allah. Namun masih grogi, maklum masih baru pertama kali berdakwah. Sama seperti kita kalau pertama kali berligar dikit. Maka kata Allah, ya Musa la takhaf, wahai Musa jangan kau takut, innakal antal a'la, kau yang akan menang atas mereka selagi kau terus besarkan namaku kata Allah. Maka Nabi Musa terus berdakwah Allah, maka diperintahkan oleh Allah SWT Nabi Musa untuk melemparkan tongkat tadi ke arah ular-ular yang banyak tadi. Maka tongkat Nabi Musa diubah oleh Allah menjadi ular yang besar dan memakan semua ular punya milik penyihir, maka tunduk penyihir, maka dapat taskilan Nabi Musa AS. Firaun belum dapat hidayah, tapi Nabi Musa sudah menentangkan iman dan berdakwah, maka Allah beri hadiah berupa taskilan, yaitu penyihir-penyihir tadi taat kepada Allah dan ikut pada Nabi Musa AS. Dan Nabi Musa terus hari sudah berdakwah. Bukan dia sudah dapat taskilan, dia sudah lagi berdakwah. Bukan dia sudah jadi suro, jadi paisalat, jadi jumidah, tidak lagi dakwah. Dia terus membesarkan Allah. Dia terus menafikan kehebatan makhluk dan menisbatkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Mengenalkan umat manusia ini kepada Allah. Mengajak umat manusia agar cinta dan takut hanya kepada Allah. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, yang namanya da'i karena akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menghinakannya, tapi untuk memuliakan mereka hadirin subhanahu wa ta'ala, untuk meninggikan derajat seorang da'i di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka da'i tidak henti-hentinya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diuji lagi Nabi Musa AS, ujian yang sangat besar. Di mana? Ketika lautan luas membentang hadirin subhanahu wa ta'ala, Firaun dan bala tentara mengejar di belakang hadirin subhanahu wa ta'ala. Ribuan tentara ingin membunuh dan menghancurkan Nabi Musa beserta pengikutnya. Maka saat itu wali Allah melihat kejadian seperti itu, maka kaum Nabi Musa ini ketakutan dan saudara. Ya Musa, innalam mudrakun. Wahai Musa, sesungguhnya kita akan terkejar, matilah kita ini, binasa kita ini. Padahal hadirin subhanahu wa ta'ala, kaum Nabi Musa ini diajari langsung oleh Nabi Musa. Dibimbing oleh Nabi Musa, diajari sholat, zikir dan saudara. Dibimbing rohani mereka. Maka mereka itu zikir sampai bercahaya gua hadirin saudara. Bani Israel ini. Maka Rasulullah dibimbing oleh seorang mursyid. Mursyidnya bukan kiai atau wali, tapi nabi. Tidak ada derajat kiai atau wali yang bisa menyalahkan nabi Rasulullah. Mursyidnya seorang nabi, diajari suluk dan ibadah. Sebagian hari Rasulullah, tapi apa yang terjadi? Mereka takut dari Rasulullah dan Fir'aun. Mereka terkesan mati kita, binasa kita. Kenapa? Karena umat Nabi Musa, kaum Nabi Musa tidak berdakwah. Maka mereka ada ketakutan dari Rasulullah, terkesan dan keadaan. Maka sehebat apapun kita menyautkan iman kita dalam sisi ibadah, maka tetap akan terkesan dalam kehidupan Allah. Takut dan corona sehingga takut ke masjid, Allah. Takut dan corona sehingga takut silaturahmi. Takut corona sehingga takut kita melemparkan senyum kita tutup pakai masker. Kenapa? Karena takut, karena tidak bertangan iman dalam bidang dakwah. Nabi Musa AS yang senantiasa berdakwah. Apa jawaban seorang dai? Apa jawaban seorang yang biasa menafikan kekuatan makhluk, menisbatkan diri kepada Allah? Maka kata Nabi Musa, "Kalla, tidak akan mungkin kita binasa. Sekali-kali tidak, kita akan mati. Innama iya Rabbi sayadin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku." Nabi Musa tidak katakan lagi inna ma iya asoya. Sesungguhnya bersama pada tongkatku. Tidak. Padahal tongkat yang tadi sudah banyak kekuatan, banyak manfaat, sudah bisa daripada membadi ular, maka harus bisa dinafikan oleh Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa hari-hari membesarkan Allah, mendakwakan kehebatan Allah. Maka dia katakan inna ma iya Rabbi sayadin. Dia akan memberi petunjuk kepadamu. Maka datang perintah Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, anidrib bihasokal bahar." Wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu ke arah lautan itu. Maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul Nabi Musa tanpa pikir-pikir dan Allah. Ini kalau Nabi Musa pakai logika, Nabi Musa main pikir-pikir, ini tidak masuk akal. Ini air tidak ada salahnya, kenapa mau dipukul? Alangkah lebih bagus tongkat dilemparkan biar jadi ular lagi untuk makan Firaun. Tapi dia meyakini ini perintah Allah, di balik perintah Allah ada janji Allah, di balik perintah Allah ada pertolongan Allah. Maka dia hentakkan, pukulkan tongkatnya di lautan, maka Allah belahkan jalan dari Allah. 12 jalan dibuat oleh Allah yang mana belahan laut tadi seperti belahan-belahan gunung yang sangat besar. Maka Allah diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa bersama kaumnya untuk meninggalkan Firaun, menyeberangi daripada laut tersebut. Setelah sampai di seberang Allah, Firaun pun mengejar bersama bala tentaranya. Dan Allah tutup kembali laut tersebut dan matilah Firaun dan para tentara laknatullah alaihi.
Maka selamatlah orang-orang yang mengikuti nabinya. Maka begitulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman akan sempurna tatkala kita bentangkan dalam medan dakwah Subhanahu. Dalam surat Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala ilankan Subhanahu. Qul, katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ini jalan hidupku. Apa jalan hidup Rasulullah SAW? Bukan hanya untuk ibadah-ibadah saja, atau bukan hanya untuk belajar dan mengajar saja, atau untuk berzikir-zikir saja, tapi ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah ala basiratin. Dengan basirah, ulama kita katakan dengan pandangan hati, bukan dengan basor, bukan dengan pandangan mata. Mungkin kalau pandangan mata Allah, boleh saja mata kita hari ini melihat dia itu pemabok, boleh saja hari ini mata kita melihat mereka itu perampok, boleh saja hari ini kita melihat mata kita melihat mereka itu penzina. Tapi apabila mereka dapat hidayah, mereka bisa jauh lebih soleh daripada kita. Maka hari Allah berdakwah dengan basirah, bukan dengan pandangan basor. Apabila kita berdakwah dengan pandangan mata, maka kita akan berpersepsi bahwasanya mereka itu maksiat, kita ditaat. Itu ulama kita katakan beda-beda tipis dengan perkataan ana khairu minhum, perkataan iblis yang membuat mereka dilaknat oleh Allah SWT. Apabila kita dengan mata mereka itu maksiat, kita ditaat, maka kita berdakwah dengan basirah. Kalau mereka dapat hidayah, dia langsung bisa jauh lebih soleh daripada kita. Ini jalan siapa? Dakwah ini kerja siapa? Maka diterangkan oleh Allah, ana wa manit taba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ulama kita katakan Allah tidak berkata di ayat itu ana wa umati, aku berserta umatku, tidak, tapi ana wa manit taba'ani, aku berserta orang-orang yang mengikuti aku. Karena kenapa? Karena Allah SWT tahu banyak umat Rasulullah SAW tapi tidak mau ikut jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man abah, kecuali mereka yang enggan, kecuali mereka yang tidak mau, kecuali mereka yang menolak. Maka sahabat itu Bapak bertanya, maya apa ya Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan ya Rasulullah masuk surga? Maka kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaati aku, maka mereka akan masuk surga. Yang tidak taat padaku, tidak mau ikut denganku, mereka yang enggan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Maka hadirin oleh Allah, jalannya Rasulullah ini jalan dakwah. Baru wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku ini bukan orang yang syirik. Baru bisa kita merefleksikan kita ini iman kita betul, bebas dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang syirik tatkala kau sudah menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dalam menempuh jalan dakwah hari Subhanahu wa taala, tidak ada nabi yang tidak berdakwah dan tidak ada nabi yang tidak sukses dalam berdakwah. Meskipun dalam dakwah mereka dia tidak dapat taskiran satupun itu. Karena dakwah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diciptakan oleh Allah SWT, diberi umur oleh Allah di dunia, dan nanti akan dimatikan oleh Allah SWT. Kenapa Allah SWT? Allah terangkan alasannya. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Hanya untuk menguji amal-amal siapa yang ahsan di antara kalian. Ahsanu amala. Ulama kita katakan Allah tidak berkata di ayat itu akhirul amala. Amal siapa yang banyak? Bukan. Tapi amal siapa yang baik dari Allah. Amal siapa yang ahsan. Maka hadirin bukan Allah SWT. Ketika datang pertanyaan, apa amalan yang ahsan? Apa amalan yang paling ahsan? Maka Allah jawab, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah yang lebih ahsan perkataannya? Siapa yang lebih ahsan agamanya? Mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada Allah SWT. Ini adu ilallah, bukan ngajak para jemaah tabligh, bukan ngajak para salafi, bukan ngajak para orang-orang jenggot, tapi adu ilallah, mengajak kepada Allah SWT. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mendakwakan kebesaran Allah, maka kesyirikan kita akan hilang hari Subhanahu wa taala. Dan hakikat dakwah maka butuh latihan hari Subhanahu wa taala. Kita butuh latihan hari Subhanahu wa taala untuk mendakwakan ini agama. Maka sebaik-baik dakwah itu adalah Islam. Kenapa? Alasan daripada 4 ulul azmi yang milik Rasulullah SAW ini digolongkan ulul azmi karena mereka susah payah lebih dalam dakwah. Mereka panjang masa mereka dalam dakwah dan luas area mereka dalam dakwah. Karena hakikat dakwah itu berpisah dengan orang yang kita cintai. Nabi Musa alaihissalam dari bayi sudah dihurutkan oleh Allah SWT, dibuang ke sungai. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah dibuang ke hutan oleh Allah, dipisahkan dari yang cintai. Maka hadirin bukan Allah SWT. Ada satu ayat yang mengancam
ketika kecintaan kita kepada selain Allah, kepada hari SWT, kepada anak, istri ataupun itu, Allah satu turunkan kepada kita satu ancaman dan SWT. Dan surat Taubah kata Allah, Qul in kana aba'ukum, katakan jika memang bapak-bapakmu, wa abna'ukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, wa ashiratukum, kaum keluargamu, kerabatmu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kau usahakan, wa tijaratun tahsyara kasadaha, perniagaan, pekerjaan yang kau khawatirkan kerugiannya, wa masakin tadrunaha, dan tempat tinggal yang kau cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasuli, lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin bisabilihi, serta berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, kata Allah. Maka tunggu sampai Allah berikan keputusan untukmu, kata Allah. Maka kata Allah, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan beri petunjuk orang-orang yang fasik, saudara. Maka hidayah akan datang oleh saudara ketika kita ada mujahadah dalam hidup kita. Siapapun dia, saudara, kita bisa lihat dari saudara keberkahan daripada usaha dakwah ini, saudara. Orang bangsat bisa jadi taat, orang preman bisa bicara iman, orang ahli maksiat dari saudara berbatang bejat, sampah-sampah masyarakat bisa duduk memikirkan umat ahli saudara. Saking luar biasa. Kenapa ahli saudara? Ini janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami, kata Allah, maka kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya apa? Allah bimbing kita ke arah-arah yang Allah ridhoi. Maka tatkala saya baru bergabung dan jemaah ini, banyak yang menghujat, oh kamu sudah ikut ajaran sesat, ikut orang-orang zolim, oh ikut ahlul bid'ah, oh ikut orang-orang yang tak beres. Memang saya katakan, saya sudah dari dulu zolim, saya sudah dari dulu gila, saya sudah dari dulu tidak jelas, saya sudah dari dulu sesat. Tapi saya belajar yakin dan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau saya sungguh-sungguh di jalan ini, maka saya akan dibimbing oleh Allah di ke arah yang Allah ridhoi. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut hadirin semua taala. Setiap perintah Allah tidak akan menyusahkan kita hambanya. Perintah Allah SWT, di balik perintah Allah pasti ada datang pertolongan Allah. Di balik perintah Allah ada janji-janji Allah. Di balik perintah Allah ada kejayaan di kehidupan yang sementara maupun di kehidupan yang selama-lamanya. Karena Allah SWT selalu berjanji kepada kita semua. Allah berjanji dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Jika kau tolong agamaku, kata Allah, maka aku tolong kamu. Maka akan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita menolong agama Allah. Maka Allah ini janji Allah dalam Al-Quran. Al-Quran itu dari pertama kita buka ada surah Al-Baqarah, alif lam mim. Dari kalau kita alif lam mim kitab Al-Quran ini, kata Allah, la raiba fihi, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Maka Allah, tatkala kita meragukan daripada Al-Quran, berarti kita meragukan daripada kebesaran Allah, kita meragukan daripada janji Allah. Maka dalam ayat 10 Al-Baqarah Allah katakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Dalam hati mereka itu adalah penyakit, maka Allah tambah penyakit tersebut, tambah ragu di kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha dakwah ini hari SWT untuk menghilangkan keraguan dan mengambil daripada keyakinan agar kita iman kita betul, agar kita ini selamat di dunia sementara maupun di akhirat selama-lamanya hari SWT. Maka insya Allah kita sama-sama berjuang hari SWT. Kita berjuang, kita mati, kita tak berjuang pun akan mati saudara. Lebih kita berjuang sampai mati, karena mental pejuang tidak akan pernah sama dengan mental pecundang hari SWT. Maka kita semua hari SWT niatkan hari SWT. Bahkan Imam Syafi'i rahmatullah alaihi pernah berwasiat kepada kita hari SWT. Apa kata Imam Syafi'i rahmatullah alaihi? Keluarlah, karena orang yang berilmu dan beradab tidak akan mungkin berdiam diri di kampung halamannya. Tinggalkan negerimu, hiduplah asing kau di negeri orang. Kau akan mendapatkan pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan, kerabat dan kawan. Berletih-letihlah, karena manisnya hidup akan terasa setelah letih dan berjuang. Aku melihat air menjadi rusak karena dia tertahan tidak bergerak. Jika mengalir dia akan jernih, jika tidak dia akan keruh menggenang. Singa jika tidak tinggalkan sarang tidak akan pernah dapatkan mangsa. Anak panah jika tidak tinggalkan busurnya tidak akan bisa mengenai sasaran. Matahari apabila tidak bergerak, tentu manusia akan bosan padanya dan enggan memandang. Biji emas terlihat sama dengan tanah-tanah biasa apabila tidak keluar dari tempatnya. Kayu gaharu tak ada beda-bedanya dan kayu-kayu biasa ketika masih di dalam hutan. Tapi apabila gaharu keluar meninggalkan hutan, maka dia akan berubah menjadi minyak wangi yang mahal harganya, saudara. Maka kemuliaan kita umat Rasulullah SAW bukan hanya dalam ibadah, kita dalam dakwah hari Subhanahu wa taala. Satu waktu sahabat hari Subhanahu wa taala pernah pulang safar hari Subhanahu wa taala, maka melihat satu tempat airnya bagus, tumbuhannya subur, maka minta izin dari Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya tinggal di sini saja. Saya beribadah kepada Allah, tidak
maksiat kepada Allah sampai saya mati. Biarkan saya di sini saja. Maka apa kata jawab Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, sesaat saja orang yang keluar dari jalan Allah, maka setelah mengalahkan seluruh amal ibadah seluruh hidupmu di tempat ini. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Rawaha, sahabat yang menangguhkan huruf fisabilillah, menangguhkan keluar dari jalan Allah dengan alasan yang agung, dengan alasan yang mulia. Apa alasannya? Pengen sholat Jumat di belakang Rasulullah untuk terakhir kalinya. Ini bukan alasannya bagus, luar biasa bagusnya. Pengen sholat Jumat di belakang Rasulullah untuk terakhir kalinya. Bukan alasannya untuk ngurus kebun, bukan alasannya untuk ngurus pekerjaan, bukan alasannya untuk ngurus anak istri, bukan. Pengen sholat Jumat bersama Rasulullah. Maka pasukan jemaah sudah berangkatkan ketika pada subuh. Ketika subuh sudah diberangkatkan, maka Abdullah bin Rawah masih menunggu di Madinah. Pengen sholat Jumat bersama Rasulullah untuk terakhir kalinya. Maka hari saudara selesai sholat pun Rasulullah melihat Abdullah bin Rawah dan terkejut. Wahai Abdullah, kenapa kau belum berangkat? Sementara jemaah-jemaahmu sudah berangkat tadi pagi. Kenapa kau berangkat? Ya Rasulullah, aku ingin sholat di belakang engkau untuk yang terakhir kalinya. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai Abdullah, berapa lama kau tertinggal dengan jemaahmu? Sekitar setengah hari ya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, wahai Abdullah bin Rawaha, ketahuilah kau akan terlambat masuk surga 500 tahun pada kawan-kawan. Hari ini kita terlambat 4 bulan masih bisa santai-santai saja, masih bisa ketawa-ketawa saja, masih bisa tenang-tenang saja. Setengah hari saja terlambat, kita terlambat masuk surga 500 tahun, apalagi terlambat 4 bulan. Kawan-kawan kita sudah banyak yang sahih di jalan Allah, telah sampai ke negara-negara jauh, telah kubur-kubur mereka sudah terbang ke dunia. Kita masih santai saja hari Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu kami menyeru, saya niat untuk bagaimana mendakwakan ini agama Allah Subhanahu Wa Taala sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya 4 bulan setiap tahun dari Allah. Maka insya Allah yang bagi semua di sini yang belum 3 hari boleh Pak ikut 3 hari sehingga dibimbing oleh Allah Taala. Saya saja orang gila masih dibimbing oleh Allah, apalagi bapak-bapak yang sudah terbiasa sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hakikat dakwah ini adalah bahasa perjuangan, bahasa pengorbanan, bukan bahasa sekedar Al-Quran hadis dari Allah. Kalau masalah Al-Quran hadis, kenapa Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayah tidak boleh bayar hidayah orang jemaah yang mau berangkat 4 bulan? Tidak boleh, karena bahasa dakwah ini bahasa pengorbanan, bukan sekedar Quran hadis, bukan sekedar paham hadis Allah, tapi paham apa kehendak Allah dan Rasulnya, sehingga kita benar-benar dibimbing oleh Allah Taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tingkatkan lagi pengorbanan hari Taala. Saya menyeru yang sudah 40 hari berangkat 4 bulan, yang sudah 4 bulan jangan pernah turun lagi, karena masih sudah tinggikan takazah kita menjadi 6 bulan, masa kita turunkan menjadi 40 hari. Kita bilang dakwah ikutan masih, tapi secara dan langsung kita yang tidak ikut arahan masih. Maka semua hari Taala kami menyeru untuk berjuangkan ini agama, menginfakkan harta dan diri kita untuk keluar di jalan Allah minimal yang 4 bulan setiap tahun sebelum bersedia insyaallah. Insyaallah. Anja Channel.